السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwanifiddin, أعاذنا الله وإياكم. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada hak ketujuh dari hak seorang istri, di mana hak mereka atas suaminya adalah agar suaminya mempergauli, bermuamalah, muasyarah dengan istrinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Karena sebagian suami mereka tidak mau peduli terhadap kewajibannya. Yang dipedulikan olehnya bagaimana seorang istri itu dia menunaikan haknya, hak suami, atau menunaikan kewajibannya sebagai istri kepada suaminya. Dikatakan pula bahwasanya sebagian suami mereka menginginkan untuk memperbudak istrinya, sehingga istrinya terlalu melampaui batas di dalam menunaikan kewajibannya kepada suaminya. Akan tetapi sampai sejauh itu suaminya selalu masih kurang terhadap perlakuan istrinya dan menuntut sesuatu yang di luar kesanggupan dari istrinya tersebut. Maka perkara ini adalah perkara yang tidak pantas ia dilakukan oleh seorang suami, apalagi mereka yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla mengenal sunnah Rasulullah alaihi wasallam, menjadikan dia sebagai teladan di dalam kehidupan kita, terkhusus di dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga yang pantas dilakukan atau sebaiknya dilakukan oleh seorang suami di
dalam mengarungi kehidupannya bersama istrinya, hendaknya dia menutup mata dari sebagian perkara-perkara yang itu merupakan kekurangan dari seorang istri yang bersifat manusiawi. Karena tidak mungkin seorang wanita untuk diluruskan dalam segala perkara. Karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Apabila engkau menginginkan mereka itu untuk lurus, maka engkau akan mematahkannya. Dan engkau pasti akan kecewa, dan makna mematahkannya adalah engkau akan mentalaknya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah sekalian, yang wajib untuk dilakukan oleh setiap orang, hendaknya dia menyadari bahwasannya istrinya memiliki hak sebagaimana dirinya juga memiliki hak. Maka tunaikanlah masing-masing haknya pada tempatnya. Demikian pula seorang istri, kalau seandainya dia menuntut suaminya untuk bisa melakukan sesuatu atau untuk bisa melakukan segala perkara, niscaya suaminya tidak akan mampu untuk melakukannya. Kalau seorang istri dia menginginkan suaminya itu sempurna, tidak ada cacat dan celah, sempurna, bagaikan malaikat, tentu tidak akan mampu suami tersebut untuk melakukannya. Baiklah kepada dari Azza wa Jalla, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus dilakukan oleh seorang istri, hendaknya mereka menyadari bahwasanya suami yang ada di sisinya itu adalah pemimpin bagi dirinya. Dan dirinya, yaitu seorang istri tersebut, adalah sebagai rakyatnya yang harus patuh dan taat kepada suaminya sebagai pemimpinnya selama dia tidak memerintahkan kepada perkara maksiat. Kalau ini dilakukan, insya Allah, maka kehidupan rumah tangga itu akan mendapatkan tujuan di dalam dia mengarungi kehidupan rumah tangga untuk meraih sakinah, mawaddah warahmah. Sehingga kata beliau nasihat Abdullah radhiyallahu anhu Ta'ala, apabila suami istri menginginkan kebahagiaan pada kehidupan mereka dan bisa memetik buah yang baik, bisa mendidik anak di bawah asuhan kedua orang tua yang berbahagia, maka hendaknya masing-masing itu memperhatikan haknya. Seorang suami dia memperhatikan hak istrinya dan dia tunaikan. Seorang istri juga memperhatikan hak suaminya dan dia tunaikan. Nah, kemudian Abdullah radhiyallahu ta'ala meneruskan di dalam nasihatnya, wa idza khalafa fi syai'in wa yaqulu al-marji' wal kitab was sunnah. Qala ta'ala wa ma salahtum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا اختلف في شيء, apabila suami dengan istri mendapatkan perselisihan atau berselisih pada suatu perkara, fayaqulul marja', maka tempat kembali dari perselisihan tersebut adalah Alkitab dan Sunnah, adalah dengan merujuk kepada Alkitab dan Sunnah.
Allah Ta'ala hal ini sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, فَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ, dan perkara apa saja yang kalian perselisihkan padanya, فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ, maka hukumnya kembali kepada Allah, dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Waqala ta'ala, demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, jika kalian berselisih tentang suatu urusan, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, ya demikian itu lebih baik dan lebih baik akibatnya. Inilah yang seharusnya dilakukan di dalam rumah tangga seorang muslim dan muslimah, apalagi seorang salafi dan salafiyah, ketika mereka mendapatkan permasalahan di dalam kehidupan mereka. Maka apabila engkau betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir dan ingin mendapatkan penyelesaian yang terbaik, maka kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya, kepada Alkitab dan kepada As-Sunnah. Jangan kembalikan permasalahan atau perselisihan tersebut kepada egois dari masing-masing pihak. Jangan kembalikan perselisihan tersebut kepada perasaannya masing-masing. Tidak pantas seorang mukmin dan mukminah ketika mereka berselisih di dalam sebuah perkara, kemudian mereka masih egois mempertahankan pendapatnya, kalau pendapatnya tersebut jelas-jelas menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah. Apabila kalian betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, di mana pada hari akhir tersebut adalah hari percobaanmu dengan Allah, mempertanggungjawabkan segala amalanmu kepada Allah, dan tidak lagi ada hakim pada hari itu kecuali Ahkamul Hakimin, Zat yang Maha Adil, dia akan menghukumi segala permasalahan-permasalahan itu dengan seadil-adilnya. Maka semoga ketika kalian mengembalikan permasalahan itu kepada Alkitab dan kepada As-Sunnah, kepada syariat Allah Azza wa Jalla, maka kalian akan mendapatkan akibat yang baik, dan itu adalah kebaikan, dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa mungkin di dalam kehidupan rumah tangga, apalagi kehidupan rumah tangga salafi dan salafiyah, akan ada permasalahan atau akan ada perselisihan? Nah, jawabannya adalah sangat mungkin. Jawabannya adalah sangat mungkin. Di mana jangan antum membayangkan, wahai para pemuda dan pemudi, bahwasanya apabila kita sudah menjadi seorang ahlu sunnah, sudah menjadi seorang salafi, dan kita mendapatkan istri yang salafiyah, demikian pula sebaliknya, maka kehidupan rumah tangga kita akan berjalan dengan mulus, tanpa ada ujian, tanpa ada berbagai macam goncangan-goncangan yang bisa merusak atau meruntuhkan dan menggoyang kehidupan rumah tangganya. Terus-menerus berbagai macam ujian dan cobaan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ujikan kepada mereka, orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
orang-orang yang mengaku dirinya berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah. Allah Azza wa Jalla tidak akan biarkan kehidupan mereka, tetapi Allah Azza wa Jalla pasti akan memberikan ujian kepada mereka. Nah, apalagi iblis laknatullah alaih begitu berambisi terkhusus terhadap keutuhan kehidupan rumah tangga seseorang. Sangat tidak ingin iblis melihat rumah tangga seseorang itu utuh dan berjalan harmonis, ya tanpa ada perselisihan yang terjadi. Ya iblis dengan begitu semangatnya berusaha untuk memisahkan dua insan yang berbeda dalam sebuah nama suami dan istri, bagaimana agar mereka itu berpisah. Karena dalam perpisahan itulah ya berbagai macam mafasid kerusakan itu terjadi. Demikian pula seorang anak yang terlantar tidak mendapatkan kasih sayang baik dari seorang al-ab ataupun ibunya, ya inilah yang menjadikan target utama, ya target operasi dari iblis, ya laknatullah alaih. Nah, sehingga barakallahu fikum jangan sampai di dalam kehidupan rumah tangga hanya sekedar urusan bumbu dapur. Ini biasanya ketika suami dengan istrinya hidup di PMI, tahu PMI? Di Pondok Mertua Indah. Nggak tahu indah betul atau tidak. Nah, biasanya ketika suami dengan istri hidup, apalagi masih bercampur dengan mertuanya atau dengan orang tuanya, coba bayangkan permasalahan gara-gara permasalahan garam itu bisa sektor. Yang lebih mengherankan lagi gara-gara permasalahan yang sangat sepele, maka seorang suami tidak sabar dengan istrinya, seorang istri tidak sabar dengan suaminya, akhirnya talak pun dijatuhkan. Nah, lihat permasalahan-permasalahan yang sangat sepele, permasalahan-permasalahan bumbu dapur, atau mungkin seorang istri yang tersinggung dengan suaminya karena mungkin suaminya mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak disukai oleh istrinya atau istrinya tersinggung. Padahal maksud dari suaminya tersebut adalah bercanda saja. Tapi kebetulan waktu itu tidak pas. Seorang suami bercanda dalam kondisi seorang istri menganggapnya adalah perkara yang serius. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, mungkin antum yang sudah merasakan kehidupan suami istri, ya baru bisa merasakan bagaimana terkadang air mata pun bercucuran ataupun keluar, ya karena perselisihan yang ada. Padahal kalau kita tengok perselisihan tersebut adalah perselisihan yang masih wajar dalam perkara-perkara yang sepele, dalam perkara-perkara yang bersifat pribadi. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, terus segala macam perselisihan itu terjadi dari perkara-perkara yang kecil, menengah, dan perkara-perkara yang besar. Dari perkara-perkara yang bersifat pribadi, dia sampai terkadang perkara-perkara yang bersifat manhaji. Nah, atau perselisihan di dalam permasalahan hati, di dalam permasalahan agama, atau di dalam permasalahan manhaj. Nah, maka ketika perselisihan itu masuk di dalam perkara manhajiyah, masuk di dalam perkara manhaj, yang mana yang menyelisihinya berarti dia berada di atas al-batil, perselisihan antara al-haq dengan al-batil, ya maka pada perkara inilah kalian diuji. Apakah kalian mengembalikan perkara tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada bimbingan Allah dan kepada bimbingan Rasul-Nya,
atau kepada bimbingan mereka, warasatul anbiya, para ulama yang mereka paling mengetahui tentang Alkitab dan tentang As-Sunnah, yang mereka paling mengetahui bagaimana Al-Quran membimbing kita dan Rasulullah SAW membimbing kita di dalam perkara-perkara tersebut. Nah, terkhusus di masa-masa sekarang ini, di mana perkara ini adalah perkara yang sangat rawan terjadi dan telah terjadi di beberapa tempat yang mereka tidak ada kedewasaan di dalam perkara ini, dan mereka tidak mau mengembalikan perselisihan tersebut, apalagi perselisihan tersebut di dalam perkara manhajiyah, di dalam perkara din, yang seharusnya mereka harus kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya, kembali kepada bimbingan para ulama. Ia katakan mereka mengembalikan itu kepada hawa nafsunya atau kepada orang-orang yang mereka fanatik kepadanya ataupun ta'assub kepada mereka. Nah, dan terus fitnah itu bergulir, berganti. Ya, jangan sampai aku berpendapat bahwasanya selesai satu fitnah maka selesai pula. Tidak. Selesai satu fitnah akan muncul fitnah berikutnya, dan terus akan bermunculan fitnah-fitnah itu. Ya, sampai-sampai fitnah yang terjadi setelahnya itu lebih berat daripada fitnah yang terjadi sebelumnya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan mayat di zamanun illa waladi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang sebuah masa kecuali masa tersebut lebih jelek daripada masa sebelumnya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, sehingga sibukkan diri. Kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian, wahai suami dengan istri, jangan mencoba-coba kalian untuk menengok dan mendengarkan atau berkecimpung di dalam al-fitnah. Sibukkan diri-diri kalian dengan amal, dengan beramal, dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dengan menuntut ilmu, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk keutuhan, untuk istiqomahan kalian semuanya. Nah, karena hampir-hampir di masa-masa fitnah-fitnah yang terjadi, ketika seseorang ini berusaha untuk meliriknya atau berkecimpung padanya padahal dia tidak punya ilmu padanya, akhirnya dia akan kebingungan. Akhirnya dia akan meninggalkan menuntut ilmu, talabul ilm. Akhirnya dia akan meninggalkan berbagai macam amalan-amalan yang mulia, menuntut ilmu, ia beribadah kepada Allah, mengenal sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, apabila kamu betul-betul jujur di dalam niat mengikhlas karena Allah, ittiba' sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, adanya kejujuran untuk mengembalikan semua permasalahan kepada Allah, ya, kepada Rasulnya, dengan bimbingan para ulama, maka pasti Allah Azza wa Jalla akan memberikan petunjuk kepada kalian semuanya. Nah, apalagi mereka terkadang para ummahat yang mereka tidak punya kesiapan ilmu. Ya, ketika mereka mendapatkan berbagai macam berita-berita yang ada, berita-berita seputar permasalahan al-fitnah, ya mereka justru meninggalkan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya. Mereka sebar-sebarkan begitu saja, baik via SMS ataupun via yang lainnya, berbagai macam media, mereka sebar-sebarkan. Sebab kalau kita kembalikan kepada bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya, ya maka di situ kita akan mendapatkan jawabannya. Ketika kita mendapatkan berita-berita yang ada, wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi wa la radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alim alladhina yastamlidunahu minhum. Kalau datang kepada mereka sebuah urusan, sebuah berita terkait dengan keamanan ataupun terkait dengan berita-berita yang menakutkan, menyedihkan, yang mereka adha'u bihi, sikap mereka orang yang jahil, yang salah, yang keliru, mereka sebar-sebarkan. Ada berita seperti ini, sebar-sebarkan via SMS, via media-media yang lainnya. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, wala rasuluhu illa rasul,
kalau seandainya kalian mau memberikan permasalahan tersebut, berita tersebut kepada Rasul atau kepada ulil amr, para ulama, orang-orang yang berilmu, la'alimahu alladziina yastanbituunahu minhum. Ya, saya orang-orang yang ingin mendapatkan kepastian dan kebenaran tentang permasalahan tersebut akan mengetahui dari hasil istinbat mereka. Hasil istinbat para ulama yang paling mengetahui tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, sehingga berhati-hati dan ada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, apabila memang kau tidak mampu, ya, dan itu bukan porsimu, kembalikan itu kepada mereka, para ulama. Ya, tugas kita adalah menuntut ilmu agama Allah, memperbaiki diri, menyibukkan diri dengan amal-amal saleh, menyibukkan diri dengan berbagai macam ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Terlalu banyak perkara-perkara agama yang belum kita ketahui. Ya, sehingga orang-orang yang menyibukkan diri kepada fitnah, akhirnya mereka pun terjatuh di dalamnya. Tidak ada makanan yang lebih besar daripada al-fitnah. Ya, sehingga di suatu hari dia membicarakan itu, terus dia larut di dalam pembicaraan seputar masalah fitnah, menganggap dirinya adalah lebih baik daripada mereka, menganggap dirinya lebih baik daripada para ulama, menganggap dirinya lebih baik daripada mereka, orang-orang yang sudah akabir, yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang sudah berpengalaman, ya, di dalam menuntut ilmu, di dalam berdakwah, dan di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Inilah yang kita khawatirkan. Ya, berbagai macam perselisihan yang ada terjadi. Ya, sehingga barakallahu fikum bagi para suami dan bagi para istri untuk banyak-banyak membentengi diri, ya, dengan semangat di dalam menuntut ilmu agama Allah. Ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memberikan keistiqomahan kepada kalian. Karena kalau fitnah ini datang tanpa ada kesiapan dari diri kalian untuk kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulnya, ya, maka penyesalan yang ada akan terjadi. Ya, seorang suami akan berpisah dengan istrinya, seorang istri akan berpisah dengan suaminya. Mungkinkah itu akan terjadi? Mungkin. Ya, bisa jadi seorang suami yang tadinya menyayangi kalian, dengan adanya perselisihan yang ada, berbagai macam fitnah yang ada, seorang suami balik membenci kalian. Demikian pula seorang istri. Dan ini yang tidak kita inginkan. Ya, sehingga barakallahu fikum banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, ya, agar Allah Azza wa Jalla memberikan penanggungan kepada hubungan rumah tangga kalian lillahi wa lillah, di jalan Allah dan juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, faman kana lahu al-haqq fadaka wa man kana 'alaihi al-haqq falyut'im lahu wa yastaslim wa bihadza tunalu as-sa'adah az-zawjiyyah. Maka barang siapa yang dia memiliki hak, maka ambillah hak tersebut. Wa man kana 'alaihi al-haqq, dan barang siapa yang dia harus menunaikan hak orang lain, menjalankan kewajibannya, maka hendaknya dia jalankan. Dia tunduk dan dia berserah diri. Dia jalankan kewajibannya tersebut. Wa bihadza tunalu as-sa'adah az-zawjiyyah. Dan dengan perkara inilah maka kebahagiaan suami istri akan diperoleh. Jadi kebahagiaan suami istri akan diperoleh intinya apabila seorang suami menunaikan hak istrinya dan seorang istri dia menunaikan hak suaminya. Nah, begitulah yang namanya as-sa'adah, kebahagiaan. Di mana as-sa'adah, kebahagiaan itu tidak diperoleh dengan harta benda yang berlimpah, dengan kehidupan yang mewah, ya, dengan berbagai macam perabot rumah tangga yang lengkap, ya, bukan dengan ukuran-ukuran dunia, tetapi as-sa'adah biyadillah wa la tunalu illa bi ta'atillah. Yang namanya kebahagiaan itu ada di tangan Allah. Dan tidak akan didapatkan kebahagiaan itu kecuali dengan menaati Allah, kecuali dengan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kebahagiaan itu bukan ada pada materi. Kebahagiaan itu bukan terdapat pada yang namanya dunia. Ya, tetapi yang namanya kebahagiaan itu letaknya di dalam hati. Sedangkan hati itu yang memegang adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, dan Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah memberikan kebahagiaan kepada mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga apabila perkara ini pincang,
Ya, seorang suami dia tidak menunaikan hak istrinya, seorang istri dia tidak menunaikan hak suaminya, maka yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga itu akan terjadi bencana dan berbagai macam perselisihan, dan akhirnya bisa terjadi perpisahan antara seorang suami dengan istri. Yaitulah ketika seseorang dia menyelisihi perintah Allah, menyelisihi perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka dia akan ditimpa dengan berbagai macam fitnah. Nah, amma anna kulla wahidin yatlubu huquqahu wa yansa huquqal akhar alaihi fahada min asbabil muhadara baina zawjaini wal khisam. Adapun kalau setiap individu itu dia menuntut haknya dan melupakan hak yang lainnya, melupakan kewajibannya, maka ini merupakan sebab terjadinya bencana antara seorang suami dengan istrinya dan merupakan sebab terjadinya berbagai macam pertikaian, permusuhan dan perselisihan. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, jangan sampai kalian mencari kebahagiaan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Carilah kebahagiaan tersebut dengan cara engkau menaati Allah Azza wa Jalla, dengan seorang suami dia menaati suaminya di atas syariat Allah Azza wa Jalla, di atas perkara-perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang suami dia menjalankan hak istrinya, dia jalankan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla dan ittiba bi sunnah Rasul, mengikuti kepada petunjuk dan bimbingan Rasulullah alaihi wasallam, ingin mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka insyaallah taala kebahagiaan akan engkau raih. Dan kebahagiaan itu akan bertambah dan berkurang sesuai dengan bagaimana konsistennya kalian di atas syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga ketika di dalam sebuah kehidupan rumah tangga kalian mendapatkan kegersangan dan ada ketidakbahagiaan di dalam hati kalian, maka segera koreksi, segera muhasabah. Ada kemaksiatan apa yang barusan kalian lakukan? Demikian pula seorang istri, ada kemaksiatan apa yang barusan kalian lakukan? Yang namanya kemaksiatan barakallahu fikum, ya tidak hanya sekedar kalian minum minuman khamar, tidak hanya sekedar kalian melakukan tindakan-tindakan maksiat yang zahir, yang jelas, yang tampak. Ya, tetapi bisa jadi kemaksiatan itu adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh amal al-qulub, oleh amalan-amalan hati. Kurang ikhlasnya kalian di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, atau kurang tawakalnya kalian, atau ada perasaan ujub dan al-kibir, sombong yang ada pada diri kalian. Ya, atau seorang istri, ya dia meremehkan hak suaminya, demikian pula sebaliknya. Ya, maka ini merupakan sebab yang akan meruntuhkan dan akan mengurangi as-sa'adah, yang namanya kebahagiaan. Ya, sehingga barakallahu fikum, ketika kalian di dalam kehidupan rumah tangga kalian mendapatkan ada sedikit problema-problema yang ada yang merusak kebahagiaan kalian, segera cek dosa apa yang barusan kalian lakukan. Ya, barangkali saya tadi melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian tubuh ila Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, banyak minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan merasa aman dari perbuatan-perbuatan dosa yang kalian lakukan. Ya, sekali lagi bahwasanya perbuatan-perbuatan dosa itu bukan hanya perbuatan-perbuatan dosa yang kelihatan oleh mata. Ya, seperti seseorang yang minum khamar, ya seseorang yang mencuri, ataupun dosa-dosa yang lainnya. Tetapi kemaksiatan itu adalah kemaksiatan yang tampak ataupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh amalan-amalan lahir dan yang dilakukan oleh amalan-amalan batin. Dan ini akan merusak kebahagiaan di dalam kehidupan berumah tangga. Nah, sehingga jangan dikira kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang suami tidak berpengaruh pada kehidupan rumah tangganya dan pada kebahagiaannya. Bisa jadi kemaksiatan yang dilakukan oleh suaminya itulah sebab kenapa seorang istri atau kenapa istri saya tadi melakukan kedurhakaan kepada saya. Biasanya istri saya perintah itu taat. Ya, tetapi kenapa sekarang ini istri saya tidak taat kepada perintah saya?
Ya, ketika dia introspeksi diri, dia akan mendapatkan jawabannya. Oh, ternyata saya tadi melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa yang belum saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan mudah keberadaan anak-anak kalian akan berpengaruh dengan sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ya, sehingga dengan amalan taqarrub kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, kebahagiaan di dalam kehidupan berumah tangga yang kemaslahatannya akan kembali kepada suami, istri dan anak-anak hanya bisa diraih dengan engkau bertaqarrub dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian yang kedelapan, an yatazayyana laha fakama annahu yuhibbu an yaraha jamilatan wa nasifah fa hiya tuhibbu an tarahu kadzalik. Wa qala ta'ala laqad qala ta'ala wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Yang kedelapan, an yatazayyana laha, seorang suami hendaknya dia juga berhias di hadapan istrinya. Dan ini termasuk dari hak seorang istri. Karena Allah yuhibbu an yaraha jamilatan wa nadhifah, maka sebagaimana seorang suami menginginkan atau senang apabila melihat istrinya itu tampil cantik ataupun berhias dan bersih, indah, fa hiya tuhibbu an tarahu kadzalik. Demikian pula istri tersebut juga suka atau senang apabila dia melihat dirimu juga bertazayyun, berhias, berpenampilan dengan penampilan yang indah, bagus dan bersih serta wangi. Nah, hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Mereka para istri itu memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban mereka. Ya, ketika seorang istri dia harus berdandan di hadapan suaminya dan suaminya itu senang, demikian pula ya seorang istri dia juga senang. Ya, apabila seorang suami dia juga berhias, ya tentunya tidak dengan berlebihan, tidak harus pergi ke salon. Yang namanya berhias tidak identik dengan salon, tidak identik dengan berbagai macam kosmetik yang menghiasi dirinya. Nah, apalagi apabila kosmetik itu adalah kosmetik yang berbahaya, yang mengandung berbagai macam zat-zat yang berbahaya yang bisa merusak tubuh. Yang ini tentunya adalah perkara yang haram. Nah, tidak harus seorang istri itu bisa berpenampilan dengan penampilan cantik yang menarik, ya, dengan dirinya itu pergi atau masuk ke salon. Nah, apalagi salonnya itu mahal. Ya, untuk sekali masuk aja bisa 200.000. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini barakallahu fikum hendaknya diperhatikan oleh seorang suami. Dan ini merupakan rahasia yang terkadang tidak diketahui. Pengennya seorang suami melihat istrinya berdandan dengan dandanan yang bagus, yang cantik. Ya, tetapi kalau suaminya berada di rumah, ya cuma pakai kaos oblong, cuma pakai sarung misalnya, dan tidak wangi misalnya. Tapi kalau dia keluar, mau pergi walimah, subhanallah, ya, memilih baju yang bagus. Nah, maka hendaknya perkara ini diperhatikan, dan ini kelihatannya jarang diperhatikan. Ya enggak? Ayo. Dan perkara inilah barakallahu fikum yang akan membawa kepada ketertarikan hati. Ya, seorang istri ketika melihat pemandangan yang indah dari suaminya akan bertambah mahabbahnya, akan bertambah rasa cintanya dia kepada suaminya. Ya, karena terkadang penampilan yang buruk, yang acak-acakan akan menimbulkan ketidaksukaan seorang istri, dan seorang istri menjadikan dirinya menjauh. Nah, jika barakallahu fikum termasuk adab yang bagus ketika seorang suami dia menginginkan dari istrinya untuk berhubungan dengannya misalnya, ya maka hendaknya seorang suami dia memperhatikan penampilan dirinya, ya agar dirinya kelihatan menarik di hadapan istrinya tersebut. Nah, dan insyaallah perkara yang seperti ini
adalah perkara yang bisa kita pahami semuanya tanpa kita jelaskan dengan panjang lebar. Nah, barakallahu fikum. Ya kan berarti perlu diperhatikan memang di dalam kehidupan rumah tangga ketika adanya anak-anak. Yang itu adalah anak-anak kita. Jadi jangan sampai seorang istri yang dia menginginkan untuk menyenangkan suaminya, kemudian dia berdandan dengan dandanan yang tidak pas atau tidak pantas apabila dilihat oleh anak-anaknya. Pasnya yang dilihat oleh suaminya. Ya, sehingga harus dibedakan mana pemandangan yang pas dilihat oleh suaminya dan yang tidak pas dilihat oleh anak-anaknya. Ya, barakallahu fikum, sehingga ya jangan sampai anak-anak kalian ya mereka melihat bahwa orang tuanya ini adalah orang tua yang sukanya menurut mereka ya seperti itu, berpenampilan dengan penampilan jorok kata mereka. Ya, karena anak-anak belum terlalu paham. Biasanya hindari penampilan-penampilan yang seperti itu yang hanya khusus berdua antara seorang suami dengan istri di hadapan anak-anak kalian. Nah, kemudian yang terakhir, Allah yamna'aha min al-khuruj ila al-masjid lima fi sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma 'an Nabi alaihi salatu wasalam qala la tamna'u ma Allah masajid Allah wa hadha haqqun al-mar'ah 'ala waliha tazawwaj wal ab wa nahwihima fala yahillu man'uha illa idza khusyiyatil fitnah. Yang terakhir dari hak seorang istri adalah seorang suami tidak boleh mencegahnya, melarangnya atau menahannya untuk keluar ke masjid menunaikan salat berjamaah berdasarkan riwayat dari Sahihain Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi alaihi salatu wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian menghalangi ima Allah, hamba-hamba Allah yang perempuan, masajid Allah, ke masjid-masjid Allah. Wa hadha haqqul mar'ah. Ini adalah hak bagi seorang wanita atas walinya, seperti zauj, seorang suami ataupun ayah. Dan yang semisal dengan keduanya, sehingga tidak boleh untuk menghalangi mereka ke masjid illa kecuali idza khusyiyatil fitnah, kecuali apabila dikhawatirkan timbulnya fitnah. Nah, sehingga barakallahu fikum, inilah keluasan dan maha murahnya Allah Azza wa Jalla. Dan jangan sampai kita ketika membaca hadis yang seperti ini, kemudian kita menempatkannya tidak pada tempatnya. Dan kita hanya berpendapat dengan zahir daripada hadis tersebut atau taklak di dalam memahaminya. Nah, tentunya agama Allah Azza wa Jalla itu dibangun di atas berbagai macam al-masalih, berbagai macam kemaslahatan. Tidak dibangun di atas al-madarrah, tidak dibangun di atas berbagai macam perkara yang bisa memudaratkan dalam segala akal yang ada. Ya, sehingga barakallahu fikum, ketika seseorang dia memahami satu nas ataupun mengamalkan suatu nas yang secara lahiriahnya itu adalah berlaku umum, ya tetapi tentunya di dalam mempraktekannya ataupun mengamalkannya tetap ditimbangkan antara al-maslahah wal mafsadah, maslahat dan juga mafsadah. Ini adalah perkara yang sudah umum diketahui ya oleh para ulama di dalam meletakkan kaidah-kaidah usul ya di dalam agama ini. Ya, sehingga ketika perkara yang seperti ini adalah perkara yang barakallahu fikum, misalnya kita mendengar hadis yang seperti ini, janganlah para suami melarang seorang istri untuk pergi ke masjid Allah. Nah, tentunya ini dengan dikoid, dengan diikat, ya apabila di dalam masjid-masjid tersebut tidak terdapat perkara-perkara yang bisa mengundang datangnya fitnah dan aman bagi wanita tersebut. Ya, apabila ternyata di dalam masjid tersebut atau di dalam perjalanan menuju ke sana adalah perjalanan yang tidak aman dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada,
Ya padahal hadirnya seorang wanita di masjid Allah Azza wa Jalla tentunya untuk sebuah kemaslahatan. Untuk sebuah kemaslahatan sebagaimana hadirnya dulu para sahabiah ya ke masjid Ar-Rasul alaihi wasallam untuk mendapatkan maslahat yang tidak didapatkan di dalam rumah mereka. Ya untuk mengetahui bagaimana pribadi ibadah dan adab di masjid ya dari tuntunan Rasulullah alaihi wasallam. Nah, wallahu ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan kita telah menyelesaikan tentang hak seorang suami dan hak seorang istri. Nah, dan silakan untuk dimurojaah kembali seorang suami bagaimana hak atau kewajibannya terhadap istri, dan seorang istri bagaimana kewajibannya terhadap suami, dan jalankan semuanya tersebut, insyaallah ta'ala kalian akan mendapatkan as-sa'adah dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga kalian. Nah, dan insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan lanjutkan pada bab baru tentang Ghiratul Nisa, bagaimana kecemburuan yang muncul dari seorang wanita. Nah, kecemburuan dalam hal apa? Ya insyaallah ta'ala nanti ada pembahasannya. Subhanaka bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.